Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari tim kami terkait topik serangan cyber yaitu man in the middle attack. Oke, sebelum masuk ke topik utama, izinkan kami memperkenalkan tim kami terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Rosyad Aditya Nugroho, dan teman saya Alexandro Dabuke, kemudian Adrian Lase, dan kemudian ada Heikel Prayogitimanta Ginting, dan juga yang terakhir ada Carlos Sinambela. Oke, ini adalah main in the middle attack. Dari gambar ini bisa kita simpulkan di mana ada dua orang yang sedang berkomunikasi, tapi di tengah-tengahnya ada seseorang seperti penyusup. Nah, mungkin untuk detailnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke definisi man in the middle attack itu sendiri. Man in the middle attack atau kita singkat saja MITM merupakan serangan yang mana penyerangnya ini dia menyisipkan dirinya di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi. Nah, sehingga si penyerang ini atau penyusup dia bisa mencegat atau memodifikasi data tanpa diketahui. Nah, penyerang ini bisa melakukan dua hal. Yang pertama, menguping atau eavesdropping. Nah, di sini penyerang secara diam-diam membaca semua data yang dikirimkan. Nah, bayangin aja mulai dari username, kemudian password, atau juga kartu kredit, sampai pesan pribadi kita ini bisa saja diakses oleh pihak yang tidak berhak. Kemudian ada manipulasi, yang mana penyerang ini dapat mengubah data yang dikirimkan sebelum sampai ke tujuan aslinya. Nah, bayangin kita punya nomor rekening, tujuan transaksi perbankan kita tuh diubah. Nah, dampaknya itu sangat merugikan diri kita sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah teknik serangan. Teknik serangan ini kami merangkum ada 5 teknik serangan yang paling menggunakan. Pertama ada ARP spoofing, memasukkan entry ARP di LAN sehingga lalu korban diarahkan melalui penyerang. Kedua ada DNS spoofing, yang mengubah jawaban DNS atau case server agar nama domain mengarah ke penyerang. Tiga ada evil twin atau wifi palsu, yang membuat akses point dengan ID serupa, maksud pengguna terhubung dan menangkap traffic. Ketiga, keempat ada SSL atau stripping, yang menyala koneksi HTTPS dan menurunkannya ke HTTP agar data dikirim tanpa enkripsi. Dan terakhir ada main browser atau MITB, malware atau script di browser korban yang memverifikasi halaman atau transaksi langsung saat ditampilkan. Selanjutnya ada cara untuk deteksi MITM. Pertama, menggunakan TLS atau TLS plus HSTS, jamin koneksi terenkripsi dan mencegah penyebaran dari HTTPS ke HTTP. Kedua, ada sertifikat pinning dan verifikasi sertifikat untuk memastikan sertifikat saya yang diterima agar tidak mudah proses. Tiga, ada VPN atau enkripsi end-to-end, melindungi data pada jaringan publik dengan autentikasi aman. Dan keempat, ada DNS STC atau resolver aman untuk mencegah manipulasi DNS dan memastikan akun asli. Dan terakhir ada network and endpoint hardening untuk memantau anomali ARP atau DNS menggunakan IDS, IPS, update system, define malware, dan MFA. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagaimana teknik mitigasi atau bagaimana cara melindungi diri sebagai user atau pengguna dari man in the middle attack. Yang pertama itu ada gunakan VPN atau Virtual Private Network, yang dimana user wajib menggunakan VPN saat menggunakan WiFi publik seperti di kafe, bandara, ataupun hotel. Yang dimana VPN sendiri membuat terowongan terenkripsi yang tidak bisa disadap. Kemudian verifikasi selalu HTTPS dan icon gembok, yang dimana pastikan URL di awal dia HTTPS dan ada ikon gembok di bila alamat browsernya sendiri. Kemudian hindari transaksi sensitif di jaringan publik. Gunakan koneksi data seluler 4G atau 5G ketika user
sedang melakukan transaksi mobile banking atau melakukan transaksi pembelian online. Kemudian itu ada perbarui perangkat lunak. Jadi users harus selalu update sistem operasi, browser ataupun aplikasi untuk patch keamanan yang terbaru. Kemudian teknik mitigasi untuk peran developer atau admin sendiri, implementasi HSTS atau HTTP Strict Transport Security, yang dimana memaksa browser pengguna untuk selalu menggunakan HTTPS. Kemudian itu melindungi dari serangan SSL atau TLS stripping. Kemudian itu ada gunakan certificate pinning atau aplikasi seluler, yang dimana hanya aplikasi yang mempercayai sertifikat server yang sudah ditanam sebelumnya, yang dimana fungsinya itu atau manfaatnya itu mencegah penggunaan sertifikat palsu oleh penyerang sendiri. Kemudian itu ada prioritaskan protokol komunikasi keamanan. Jadi gunakan SSA bukan telnet untuk akses remote, gunakan SFTP bukan FTP untuk transfer file, dan pastikan semua lalu lintas juga dienkripsi. Kemudian itu ada yang terakhir, implementasi IDS atau IPS dan monitoring jaringan, yang mana IDS sendiri, Intrusion Detection System, ialah mengawasi jaringan untuk pola serangan yang dikenal. Misalnya itu mendeteksi upaya RP spoofing. Kemudian itu ada IPS, Intrusion Prevention System, yang mana dapat secara aktif memblokir lalu lintas yang terdeteksi sebagai serangan. Kemudian itu ada memberikan alert kepada admin jika ada aktivitas yang mencurigakan. Oke, selanjutnya adalah dampak. Yang pertama itu adalah kebocoran data sensitif, yaitu password, cookie session, dan data finansial dan informasi pribadi. Yang kedua itu akun dan identitas dapat dibajak. Penyerang bisa login sebagai korban, mengganti password atau mengakses sistem internal. Yang ketiga adalah kerugian finansial. Transaksi dimodifikasi, pencurian saldo, penyalahgunaan kartu rekening, dan yang keempat, infeksi lanjutan. Penyerang dapat menyisipkan malware untuk mengerahkan korban ke website berbahaya atau phishing. Dan untuk selanjutnya adalah tools. Yang pertama itu adalah proxy atau HTTPS intersector. Contoh alatnya adalah MITM proxy, Bursuit, Fiddler. Kegunaannya adalah interscape, infeksi, dan memodifikasi lalu lintas HTTP, HTTPS, debugging aplikasi web atau mobile. Yang kedua, network level MITM framework. Contoh alat adalah Bettercat, Ethercap. Kegunaannya yaitu ARP spoofing, DNS spoofing, packet relay, modus sniffing di LAN. Dan yang ketiga alat toolsnya yaitu credential capture and name resolution poisoners. Contoh alatnya adalah responders, DSNIF, yang kegunaannya menjawab permintaan nama untuk menangkap challenge atau respon atau kredensial. Dan tools selanjutnya adalah SSTL, TLS, downgrade atau stripping. Contoh alat adalah SSTL strip, SSL split, yang kegunaannya memaksa merelay koneksi agar menjadi tidak terenkripsi atau memecah TLS untuk infeksi. Dan selanjutnya packet capture atau dan analisis. Contoh alatnya itu Wireshark, TCP dump, yang kegunaannya capture packet analisis untuk tanda MITM, RP conflict, duplicate MAC, anomali TLS sertifikat. Dan selanjutnya adalah mobile atau app testing helpers. Contoh alatnya adalah Frida Objection, yang kegunaannya instrumentasi aplikasi untuk bypass SSL pinning dan memungkinkan intercept traffic oleh proxy. Teman-teman, saya Alexander Dabuke dan saya akan menjelaskan cara memitigasi terjadinya MITM ataupun sniffing di jaringan Anda. Jadi di sini saya sedang melakukan sniffing ya teman-teman di jaringan saya sendiri menggunakan virtual machine ke Linux yang ada di laptop saya juga. Dan di sini jika kita lihat di sini ya, kita banyak bisa melihat yang terjadi jaringan ini. Kita sedang melakukan sniffing seperti di sini saya buka Spotify ini dan saya bisa melihatnya
di Wireshark saya. Jadi bagaimana kita memitigasi itu? Caranya gampang teman-teman, tinggal install saja VPN. Jika teman-teman belum tahu, bisa install ini. Upload file warp, dan kebetulan saya sudah menginstalnya teman-teman, jadi saya langsung pakai saja di sini. Saya konekin. Oke, setelah itu saya akan tunjukkan lagi ya teman-teman. Lihat teman-teman, ini yang terjadi ketika kita sudah mengkonekkannya ke VPN. Jadi setelah kita menggunakan ke VPN, dia protokolnya itu langsung berubah ke TCP ataupun UDP nanti ya teman-teman, seperti ini. Kenapa begitu? Karena setiap request yang keluar dari laptop saya ini akan mengarah ke server VPN yang dia melakukan tunneling, yang itu protokolnya itu TCP ataupun UDP biasanya teman-teman. Yang dimana di sini saya tidak bisa melihat lagi ya. Jadi di sini dia sudah terinskripsi dan saya tidak bisa melihat apapun yang terjadi di laptop saya ini, di hostnya. Jadi itu cara mitigasi MITM ataupun sniffing teman-teman. Memang sangat mudah tapi sangat berguna. Oke, kesimpulannya teman-teman. Jadi man in the middle itu tetap menjadi ancaman karena penyerang bisa menyadap dan memanipulasi komunikasi tanpa disadari oleh kedua pihak. Pencegahan efektif dilakukan dengan menggabungkan penggunaan protokol aman seperti TLS Modern, SSTS, dan DNS SEC, serta menerapkan praktik pengembangan aman seperti sertifikat binding dari sisi jaringannya, segmentasi IDS or IPS, dan DHCP snooping yang membantu membatasi ruang gerak penyerang. Deteksi dini melalui monitoring ERP dan DNS, validasi sertifikat, serta pencatatan log membantu menemukan anomali lebih cepat. Pengujian keamanan secara berkala dan edukasi pengguna seperti menghindari menggunakan VPN publik dan menggunakan VPN menjadi lapisan perlindungan tambahan yang memperkecil risiko terjadinya serangan MITM itu sendiri teman-teman. Jadi sekian hasil video presentasi kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Keep safe from MITM teman-teman. Jangan lupa gunakan VPN dan hindari Wi-Fi public. Thank you. Goodbye.